menikmati hadiratnya, untuk menerima berkat-berkat yang disediakannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kasih Tuhan sungguh luar biasa. Dia setia dan kita tidak dapat menghitungnya. Kalau kita melihat langit itu tinggi, kasih Allah itu lebih tinggi. Laut itu dalam, tetapi kasih Allah lebih dalam lagi. Mari kita mengucap syukur dengan pujian kasih setiamu yang kurasakan.
setiap waktu dalam hidup kami. Sampai saat ini kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Betapa besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan, sehingga Engkau tidak memandang sebelah mata bagi kami. Bahkan Kau berikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati di atas kayu salib, menebus jiwa kami dan mengampuni kami dari dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih setia-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kau memberikan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, untuk memimpin hidup kami, untuk memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa. Saat ini Bapa, Kau meneliti sampai ke kedalaman hati kami masing-masing. Bapa, ampuni kami. Ampuni kami Bapa. Akhirnya kami rindu. Kami mau membuka hati untuk Engkau berbicara kepada kami. Kami rindu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Kami rindu Bapa, dan menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar menyerahkan hati dan kehidupannya. Dan biarlah Tuhan, jiwa kami boleh memuji mengagungkan Engkau, karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya kasih-Mu yang akan mengurapi kami masing-masing, baik kami yang menjadi pelayan-Mu di tempat ini, maupun kami yang sama-sama mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya seluruh jemaat Tuhan akan memberkati. Kami berdoa buat saudara kami yang belum sampai di tempat ini Bapa. Kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan atas mereka, sehingga mereka boleh sampai di tempat ini dengan penuh sukacita. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Menyerahkan dan kami membuka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Kita mengucap syukur kasih setia Tuhan bagi kita. Dalam hidup kita mesti menghadapi setiap masalah dan tantangan. Tetapi percaya bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Tuhan adalah kekuatan, dan di dalam setiap masalah kita tidak mengenal masalah itu, tetapi kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali, karena Allah menyertai kita. Tuhan adalah kekuatan.
Hati yang gembira adalah obat. Kita akan puji pujian yang sementara kasih kejadian atau hal-hal yang tidak kita inginkan, dan semua yang terjadi ialah kita terima sebagai anugerah Tuhan bagi kita. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas izin Tuhan. Apa yang Engkau perbuat di dalam hidupku, ku terima sebagai anugerah. Kita akan persiapkan hati kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan puji-puji.
bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah bersama-sama. Biarlah firman pada pagi hari ini merupakan jawaban bagi kebutuhan kami, merupakan kerinduan kepada kami. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sedikit saya mau bercakap pada saudara bahwa beberapa minggu ini saya sedang sangat sibuk sekali. Saya bisa di sini pada minggu kedua. Saya hari ini saya tujuh untuk menjadi yang mengurusi Institut Islamic Studies. Saya sebenarnya ketun di sini, tidak ada yang ikut. Sini bagus, kita belajar banyak tentang Islam, dan kita akan di 5 kota: Ambon, Malang, Medan, dan Indo, Palembang, dan terakhir di Boyolali, Senin ini. Saya lebih banyak ngurusi yang di Medan sama di Malang. Jadi saya harus Medan. Yang saya dapat adalah saya tahu bahwa doa kita itu dijawab. Ketika saudara berdoa untuk jiwa-jiwa yang digunakan, banyak jiwa yang digunakan. Walaupun saya tidak bisa menceritakan kepada saudara seperti apa, tapi tahukah saudara bahwa ada orang-orang yang bekerja luar biasa di hadapan Tuhan, dan Injil diberitakan ke seluruh dunia. Walaupun tidak kelihatan, tapi Injil yang diberitakan dan banyak orang yang bertobat. Kelak kita akan pasti alami sesuatu yang Tuhan jadikan. Ada semua yang besar-besar yang akan terjadi di Indonesia. Berdoa terus, saudara. Berdoa untuk ladang-ladang penginjilan, berdoa untuk orang-orang yang menginjil, orang-orang yang memberitakan Injil. Jadi sedang berjuang mati-matian, mengorbankan apa saja orang berjalan. Dan saya ketemu dengan banyak orang-orang yang sungguh luar biasa bekerja bagi Tuhan, bahkan sampai mengalami pengusiran, penyiksaan, penjara, bahkan diracun dengan racun tikus, mengalami banyak masalah yang ada. Tapi orang kita berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Bersyukurlah saudara. Ada banyak orang-orang yang bekerja untuk Tuhan. Itu karena apa saudara? Karena kita mendoakan mereka, sehingga mereka tetap kuat. Jadi jangan sampai doa saudara putus di jalan, tetap berdoa. Saya akan membawakan bantuan pada pagi hari ini adalah berani menanggung risiko. Saya belajar di dalam perjanjian lama ada 2 orang yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Esther, yang berikutnya adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Di situ kalau kita bisa melihat termasuk Daniel atau Belshazzar. Ya. Dari orang-orang ini saya belajar bahwa mereka adalah orang-orang yang cukup luar biasa untuk berani menanggung risiko. Saudara tahu bahwa kehidupan manusia itu tidak lepas dari risiko. Semuanya. Saya tadi dengar Mas Eko jatuh ya Mas Eko. Itu risiko Mas Eko ya. Risiko naik sepeda motor ya jatuh. Mau jalan kaki aja bisa jatuh, meleset. Orang nggak apa-apa, nggak lakukan apa-apa, di tempat-tempat yang kelihatannya aman pun kita juga mengalami risiko. Jadi risiko itu bisa berlaku pada siapa saja. Tapi kita lihat orang-orang ini orang yang luar biasa. Mari kita baca di dalam kitab Esther 4 ayat yang ke-16. Esther 4 ayat ke-16. Sudah? Saya bacakan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja.
sungguh berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Itu perkataan yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak akan bisa dikatakan oleh orang-orang yang badannya dan gagah. Ini dikatakan oleh seorang yang bernama Esther. Saudara mungkin tahu cerita Esther. Saya akan sedikit cerita tentang Esther. Esther adalah orang yang dipilih untuk menjadi permaisuri, menggantikan Wasti, ya. Menggantikan Wasti, menjadi permaisuri dan Ahasuerus. Dan saudara tahu bahwa Esther adalah orang ruangan. Istilahnya adalah sebenarnya Esther adalah suku bangsa Israel yang pada waktu itu dibuang ke tempatnya Raja Ahasuerus. Jadi termasuk dia adalah orang jajahan, orang yang ada harganya. Dan suatu waktu Raja mencari pengganti Wasti dan terpilihlah Esther. Dan Esther terpilih yang menggantikan Wasti, dia menjadi permaisuri. Dan tentunya saudara tahu bahwa saudara orang punya kekuasaan besar, kekayaan yang besar, dia bisa melakukan apa saja. Satu hal yang saudara tahu bahwa Ahasuerus itu adalah orang yang mungkin sedikit agak kejam gitu ya, saudara. Jadi kalau yang nggak berkenan, maka dia langsung bisa lakukan orang itu harus diasingkan atau dibunuh. Contoh yang paling bagus kita lihat adalah istrinya. Wasti adalah ratu yang sangat cantik, seorang permaisuri yang sangat cantik. Ketika Ahasuerus mengadakan satu perjamuan, dia mengundang Wasti untuk datang supaya Ahasuerus bisa menunjukkan kepada tamu-tamu. Tetapi Ratu Wasti menolak. Dengan posisi Ratu Wasti yang cukup tinggi, karena seorang ratu di kerajaan itu yang kuat, posisinya cukup tinggi sebenarnya. Tapi Raja Ahasuerus mengatakan apa? Kamu nggak nurut, kamu harus diasingkan. Dan Ratu Wasti langsung diasingkan. Jadi sebetulnya tidak ada harganya. Demikian juga dengan Esther. Esther juga dipilih, maka Esther, saya ngomong saudara, adalah seperti ciri. Walaupun dia terpilih menjadi ratu menggantikan Wasti, saat dia satu waktu dia akan bisa dikeluarkan dari istana atau bahkan dia dihukum mati, bisa terjadi. Dan suatu waktu ada satu penganiayaan atau genosida yang dilakukan oleh Haman kepada orang-orang Israel. Rencana yang jahat dari Israel, dari Haman untuk memusnahkan orang Israel. Dan ketika Esther mendengarkan itu, maka Esther mengatakan dia harus menghadap raja untuk mengatakan kepada raja bahwa tolong dikeluarkan peraturan untuk melindungi bangsa Israel. Dan karena waktu terjadinya genosida atau pemusnahan bangsa-bangsa Israel itu adalah atas perintah raja, ya, karena itu mengaruhi Haman. Tetapi bahkan juga itu adalah sudah menjadi titah yang tidak bisa ditarik balik. Lah minta ditarik balik, maka yang minta itu pasti harus berani menanggung risiko. Dan Esther yang dipilih oleh Allah untuk datang menghadap kepada Ahasuerus. Tandanya hanya begini saja. Kalau ketika Esther mau menghadap, raja itu mengulurkan tongkatnya, berarti Esther berkenan di hadapan raja dan boleh menghadap dan boleh menyatakan apa yang dia mau. Dan kalau apa yang dikatakan atau dimau atau kehendak itu berlawanan dengan raja, maka Esther harus mati. Apa yang dikatakan oleh Esther? Ayat tadi yang dibaca. Pertama, dia katakan kumpulkan semua orang-orang Yahudi, semuanya sudah. Sungguh mereka berpuasa. Aku sekarang mau sedang akan menghadap raja untuk memperjuangkan
kehidupan dari orang-orang Israel. Kalaupun aku harus mati, biarlah aku mati. Luar biasa. Perkataan yang keluar dari seorang perempuan bernama Gembula yang cantik, seorang permaisuri, dengan mengatakan kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saya tidak tahu saudara yang mengapa dirinya laki-laki di sini yang jantan berani nggak ngomong gitu? Berani nggak kita mengatakan, Tuhan, kalaupun terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kalaupun aku mau memberitakan Injil-Mu, kalaupun terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Apakah berani kita mengaku bersetuah kamu? Ada satu orang lagi yang saya ceritakan kepada saudara, kita baca di dalam kitab Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Ya, Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini cerita yang berbeda. Ini ceritanya di Babel. Rajanya bukan lagi Ahasverus, tapi ini bukan Isa. Ini adalah cerita dari orang-orang buangan juga, orang-orang yang dibuang dari Israel dan menjadi budak di Babel. Dari antara itu ada orang yang dipilih, namanya adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Namanya bukan itu, namanya Belsasar atau Daniel. Nah, kemudian saudara, mereka menjadi orang yang dipilih karena orangnya mereka menonjol dari suku bangsa. Sehingga mereka dipilih menjadi orang-orang yang membantu di dalam istana raja. Dan ketika mereka dipilih menjadi istana raja, Daniel dia menjadi orang yang menafsirkan mimpinya. Si Nebukadnezar akhirnya Daniel masuk ke dalam istana. Dan 3 orang yang berikutnya itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego dia bekerja juga di lingkungan istana, tapi banyak di luar. Kalau yang di dalam itu si Daniel. Nah, kemudian satu waktu raja membuat satu patung emas yang besar, dikatakan bahwa itu tingginya 60 hasta, tinggi, ya. Dan dia meminta semua orang, baik itu pemerintah, baik itu tentara, baik itu rakyat biasa, bahkan orang-orang jajahan, semua orang Israel harus membakar. Lek kamu tidak nyembah, kamu akan dimasukkan ke dalam api. Jelas. Ketika orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan, cinta kepada Tuhan. Mereka ada di tempat di Babel, mereka tahu bahwa itu bukan sesuatu yang gampang. Dia akan menanggung suku seperti kita, hidup di tengah-tengah suku bangsa ini, di tengah-tengah dunia ini. Kita memang harus menanggung risiko. Sadrak, Mesak, dan Abednego berani menanggung risiko. Ketika ada bunyi-bunyian, baik itu trompet, baik itu gendang, baik itu apapun juga rebana yang dibunyikan, maka seluruh negara, siapapun juga dia sujud dan tunduk pada patung itu. Dan tentang Nebukadnezar menyuruh tentara-tentara itu untuk berkeliling melihat siapa yang tidak menyembah. Tapi ternyata ada 3 orang yang tidak menyembah, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu semua orang bunyinya, mereka semua tunduk. Sadrak, Mesak, dan Abednego menyadari
bahwa sebenarnya dia adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang seharusnya hanya menyembah kepada Tuhan. Dan ketika dia tidak menyembah Tuhan, pasti ada resiko. Dan mereka berani menanggung risiko. Berani menanggung risiko. Kita melihat siapa saudara Stefanus, kita melihat siapa Paulus, orang-orang yang berani menanggung risiko. Paulus mengalami banyak aniaya, banyak penjara yang dia alami. Karena apa saudara? Karena dia tahu bahwa dia ada di dalam kebenaran. Saya harap saudara di tempat ini, kita semua akan satu waktu akan menanggung risiko. Dan apakah saudara berani? Saya punya satu orang teman, ya, seorang majelis gereja. Kakaknya zaman dia dulu itu adalah orang yang rajin, sekolah minggunya rajin, kaum muda rajin. Ketika masuk sudah menemukan pekerjaan. Dia dipromosikan untuk menjadi kepala sekolah. Tetapi ada satu syarat. Dia tidak harus meninggalkan Kristen. Tidak boleh orang Kristen jadi kepala sekolah. Tahukah saudara? Dia lakukan apa? Dia meninggalkan imannya hanya karena ingin menjadi kepala sekolah. Dia tidak berani menanggung risiko. Padahal kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah disalibkan buat kita semua. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Masa kita ketika kita ada tuntutan yang seperti itu, kita menjadi takut, menjadi orang yang menanggung. Kita perlu berani menanggung risiko saudara. Dikatakan bahwa ada harga yang harus dibayar. Esther tahu harganya adalah nyawanya dia, kedudukannya dia, posisinya dia. Tapi Esther berani melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Dia rela dipakai oleh Tuhan. Kalau dia nggak dipakai, sebenarnya sih enak-enakan begitu. Esther akan lebih enak hidupnya, dia nggak akan diganggu dengan macam-macam risiko dan gangguan. Karena hidupnya sudah enak menjadi seorang ratu. Tapi dia mau mempertaruhkan kedudukannya, posisinya sebagai ratu. Karena dia membela kebenaran. Demikian juga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia waktu itu dikatakan bahwa dia mendapatkan anugerah dari raja. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego dan dia adalah orang-orang bijaksana pada masa itu. Dan dikatakan bahwa kebijaksanaan mereka itu 7 kali lipat dari kebijaksanaan orang-orang biasa. Badannya bagus, padahal mereka tidak pernah mencemarkan dengan makanan raja, tapi badan mereka bagus, mereka menjadi orang-orang yang hebat pada masa itu. Tapi dia punya posisi yang tinggi di kerajaan, tapi mereka berani mempertaruhkan semuanya karena kebenaran Tuhan. Dan akhirnya apa? Anak sekolah minggu pasti tahu, Sadrak, Mesak, dan Abednego harus dibakar, dimasukkan di dalam api yang menyala-nyala. Saudara mungkin bisa lihat ya. Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego harus masuk di dalam api yang menyala-nyala. Raja meminta ini lebih panas lagi, 10 kali lipat panas. Sehingga akhirnya orang yang mau melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke perapian itu sampai mati. Begitu panasnya, begitu panasnya. Sampai Sadrak, Abednego SMA mereka dimasukkan ke dalam api yang menyala. Apakah mereka terbakar? Enggak. Ketika yang didapatkan 3, yang ada di dalamnya ada 4 orang. Semua orang-orang yang lihat prajurit dan raja yang loh, tadi yang dimasukkan cuma 3, tapi sekarang kenapa ada 4? Tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita harus menghadapi risiko, tahukah bahwa Tuhan akan kasih kita. Next, Mas.
setia bersama dengan kita. Tapi tetap seperti yang dikatakan oleh SMA tadi, Sadra Mesra Abednego tadi, mengatakan apa? Ya kalaupun saya harus terbakar, itu apa? Berarti Tuhan mengizinkan saya mengalami ini. Jadi kalau saudara berharap pertolongan Tuhan jika kita menghadapi risiko, kalaupun di dalam risiko itu pada akhirnya kita mengalami hal yang tidak mengenakkan kita menghadapi penderitaan, kita menghadapi apapun juga, saudara, kita harus berarti itu adalah rencana Tuhan buat kita. Kan? Jadi itu yang paling penting, saudara. Mas, ya itu saja. Sudah jangan pindah-pindah. Sudah itu saja. Nah, oke, ya. Ada banyak risiko yang harus dialami oleh kita semua. Tapi beranikah kita menghadapi risiko? Alkitab Matius 16 ayat 24, saya akan bacakan lagi buat saudara. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Banyak pekerjaan ketika kita ikut Tuhan. Kita ikut Tuhan tidak enak-enakan dan lengkap-lengkap angkuh, kan? Tapi ada satu hal yang penting, bahwa kita harus pikul Tuhan, menyangkal diri dan ikut di belakang Tuhan. Artinya akan menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Dan itu tidak gampang, itu sangat sulit. Walaupun dikatakan bahwa kita tidak sendiri untuk menghadapi. Yang berikutnya saudara, semua pasti berakhir. Ada saat terakhir ketika kita menghadapi risiko, kita menghadapi sesuatu yang berat dalam hidup kita. Satu saat pasti semuanya akan berakhir. Jadi tidak akan saudara menderita seluruh hidup sampai tidak. Pasti ada saat semuanya akan berakhir. Dan ketika semuanya itu berakhir, saudara akan mendapatkan mahkota yang Tuhan janjikan. Kalau kita melihat ceritanya Esther sampai itu pada akhirnya mereka mendapat kemuliaan yang luar biasa. Mereka satu saat mereka menghadapi hal yang berat harus mendapatkan, tapi ada saat di mana mereka mendapatkan mahkota, mendapatkan kemuliaan. Kita juga begitu saudara. Ketika saudara menghadapi hal yang berat dalam kehidupan ini, saudara berani menanggungnya tetap dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara kelak akan menerima kemuliaan, mahkota yang Tuhan janjikan. Kalau saudara tidak berani mengambil sikap yang benar, mungkin saudara akan hidup enak, ya, tetapi hanya sementara saja. Kalau di surga kita akan dipermalukan, karena kita tidak berani menanggung risiko, kita tidak berani mengambil sikap yang baik, ya. Kita tidak mendapatkan apa-apa di sini. Tapi ketika kita berani mengambil risiko, kita mengatakan Tuhan, ini hidupku, saya percayakan dalam tangan-Mu. Maka Tuhan akan melakukan yang terbaik. Next, Mas. Saya akan bacakan buat saudara kelanjutannya dan bisa sabar saudara minggu ya. Ayat 3:28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesar dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya padanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ini saudara. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesar dan Abednego akan dipenggal-penggal
dan rumahnya akan dirobohkan menjadi tim dan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ini saudara, ada dua hal yang didapatkan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah menjadi Allah yang dimuliakan oleh orang-orang Babel, sehingga raja mengeluarkan satu perintah yang sangat luar biasa, yang berbeda. Tidak lagi semua menyembah patung, tapi jangan sampai Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dipermalukan. Jangan sampai melecehkan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kamu melakukan itu, kamu akan dibunuh, dihukum, dipenggal-penggal, bahkan rumahmu akan dibakar. Allah dimuliakan, saudara. Satu waktu kita mengatakan bahwa semua lutut akan berteluk di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Semua lidah akan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Itu ada saatnya. Kalau kita saat ini berani melakukan apapun juga, berani menolak risiko, satu waktu Tuhan kita akan dimuliakan. Yang kedua, saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego secara jasmani mendapatkan posisi yang tinggi di kerajaan Babel. Sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya berharap pada pagi hari ini membawa satu pikiran yang baru kepada saudara, bahwa saudara harus terus berjuang, tidak boleh menyerah. Berikutnya saya katakan bahwa resiko itu untuk menang dan bukan berjuang. Kamu adalah pemenang. You are winner. Kalau saudara berani menang risiko, bukankah saudara adalah pemenang? Saudara tidak takut. Saya tidak menurut saudara berani mati. Ya, berani mati itu berarti orang biasa orang budi itu kamu berani mati bukan. Tapi kita berani hidup dalam menanggung risiko. Yang penting, bukan berani mati, tapi berani hidup di dalam risiko. Itu yang Tuhan menguji. Ya. Jangan mudah menyerah. Kalau apapun saudara alami sekarang ini hal yang sangat berat, jangan pernah menyerah. Percayalah bahwa Tuhan sedang menunjuk kita menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Next. Ayo mas. Acara-acara. Kita akan ganti laptop sudah. Kita akan ganti komputer. Baca Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8. Kita harus baca bersama-sama. Tidak bisa mas. Coba kita baca. Roma 14 ayat 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin, saudara. Kita hidup untuk Tuhan, kita mati untuk Tuhan. Kita hidup, kita mati, semua merupakan milik Tuhan. Berani menanggung risiko dalam hidup ini. Silakan musik naik ke depan. Kita pakai ujian Allahku cari damai.
mungkin kita harus mengambil satu keputusan yang tidak populer, yang tidak menguntungkan kita, yang membawa kita ke lembah-lembah kegelapan. Kita perlu mengambil satu keputusan yang sepertinya tidak mengenakan. Kita harus memikul salib, kita harus menanggung risiko. Saudara, pada pagi hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Kita harus berani menanggung risiko. Walaupun kadang-kadang ketika kita mengambil risiko, kita harus berjalan sendiri. Tidak ada orang yang bisa kita. Teman-teman meninggalkan kita. Tapi tahukah saudara, ketika kita mengambil keputusan yang benar dari Tuhan, Tuhan menjadi orang yang menemani kita. Tuhan menjadi pribadi yang selalu menyertai kita, yang menyertai kita selalu, yang akan menolong kita. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami. Engkau telah memberkati Tuhan, supaya kami jadi saksi-Mu. Kami mau menanggung resiko untuk mengikuti Kau Tuhan. Amin. Kami rindu Engkau. Engkau telah memberkati kami, biarlah dengan firman ini Tuhan, kami belajar untuk setia. Kami Amin. berani mempertahankan iman kami Tuhan. Amin. Inilah kerinduan kami Tuhan. Di mana kami ada saat ini, di pekerjaan kami, di lingkungan keluarga kami, di rumah kami masing-masing, rinduan kami Tuhan, kami menjadi saksi-Mu. Kami tidak takut lagi Tuhan untuk bersaksi di mana bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Itulah rinduan kami Tuhan. Pakai kami masing-masing anak-anak-Mu saat ini. Kami rindu Engkau, biarlah Engkau berserta dengan kami. Engkau mau memampukan kami supaya kami berani menanggung risiko untuk mengikuti Engkau Tuhan, melayani Engkau setia sampai akhir Tuhan. Bila kami hidup untuk Engkau dan kami mati untuk Engkau Tuhan, itulah tujuan kami seperti firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami saat ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami melakukan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita yang ada di tempat ini, marilah kita serahkan hidup kita untuk berani mengambil resiko apapun dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Baiklah, saat ini minggu ketiga kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Roh Kudus akan terus bekerja di tengah bangsa kita, di tengah bangsa kita. Kemuliaan Allah dinyatakan di tengah bangsa kita, dan biarlah doa kita sebelum Tuhan datang, Indonesia telah diselamatkan. Amin. Dan yang lebih dari itu, kita akan doakan gereja kita, pribadi kita, menjadi orang-orang yang menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan, setia kepadanya, dan kita boleh dipakai untuk menangkan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Amin. Kita jangan hanya menjadi pengikut Tuhan yang pokoknya saya ke gereja, saya rajin
tidak, bukan itu. Kita dipanggil untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Karena itu kita berdoa, Tuhan pakai itu. Tuhan pakai kami agar jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Nanti Ibu Nyoto akan berdoa untuk bangsa ini, supaya bangsa ini dimenangkan bagi Tuhan. Kemudian Ibu Setiati akan berdoa buat kita semua, supaya kita semua dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mendukung doa bersama-sama. Ibu Nyoto akan berdoa. Kita haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, saat siang hari ini kami bersatu hati, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dipuji disembah. Bapa di dalam surga, saat siang hari ini Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami di dalam tangan kasih. Kami percaya Tuhan, ada banyak gejolak yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan kami dari yang paling tinggi, presiden, wakil presiden, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menjamah mereka Tuhan, dan biarlah Engkau memberikan roh takut akan Engkau Tuhan memerintah negeri ini. Kami juga serahkan para menteri DPR yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan ada banyak wakil-wakil anak-anak Tuhan di tengah mereka Tuhan. Kiranya Engkau menjawab mereka Tuhan untuk menjadi wakil-wakil rakyat yang bertanggung jawab, yang menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan memajukan negeri ini, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan, tetapi biarlah Tuhan memperjuangkan bagi kami rakyat Indonesia Tuhan. Kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan. Tangan kuasa-Mu bekerja untuk negeri kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan yang di bawahnya Tuhan, dari gubernur, wali kota, bupati, dan sampai pemerintahan yang paling rendah RT RW. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya tangan kuasa-Mu memberikan hati yang bijaksana untuk memerintah di mana kami ada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga membawa para TNI, Polri Tuhan. Kiranya Engkau memberikan roh, kekuatan, kesehatan, dan memberikan hati yang melayani masyarakat Tuhan, memberikan pelayanan yang lebih di dalam menjaga NKRI ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjamah mereka ya Tuhan, berikan kekuatan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa buat gereja-gereja di mana kami ada di seluruh negeri kami ini Tuhan, dari perkotaan, pedesaan sampai pelosok negeri Tuhan. Kau menjamah, Kau memberkati para hamba-Mu Tuhan. Kiranya mereka juga boleh terbeban untuk bangsa dan negara kami, memenangkan banyak jiwa bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya Tuhan ada banyak penuaian terjadi di negeri kami Tuhan. Kau akan memberikan roh di mana kami boleh terbeban menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, memenangkan banyak jiwa boleh datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya ada banyak suku-suku yang terabaikan Tuhan. Kiranya saat ini kami juga bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memakai para hamba-Mu Tuhan untuk memenangkan suku-suku yang terabaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya negeri kami akan banyak penuaian terjadi. Ada banyak jiwa-jiwa Tuhan boleh dimenangkan bagi Engkau. Dan negeri kami akan dipenuhi oleh anak-anak, oleh jiwa-jiwa yang menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah tujuan kami. Negeri kami akan sentosa dan negeri kami akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang menyembah Engkau, mengaku bahwa Yesus
Allah, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk saat ini. Engkau telah memberikan rencana Tuhan yang besar bagi kami, khususnya untuk gereja kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Engkau sedia memakai kami masing-masing menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon Bapa, kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu atas kami. Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi gereja kami ya Tuhan, sehingga yang saat ini lemah boleh dikuatkan, yang mulai undur boleh kembali setia kepadamu, yang masih rajin Tuhan, Engkau berikan semangat lebih lagi untuk kami lebih setia lagi kepadamu. Kami berdoa buat sekolah minggu, kaum muda remaja, Tuhan Engkau akan pakai mereka masing-masing ya Tuhan. Engkau akan memenuhi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga dimanapun mereka berada, dalam aktivitas mereka, mereka boleh dipakai menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya, walaupun anak-anak masih kecil Tuhan, Engkau akan memakai mereka, dan mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi teman-teman yang ada di sekitarnya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan menyertai mereka, sehingga mereka boleh membawa orang tua, sanak saudara, keluarga mereka, untuk mereka boleh mengenal akan kasih Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa buat kami yang hadir saat ini Tuhan. Inilah hati kami, inilah hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh berani menanggung risiko apapun yang terjadi dalam hidup kami, untuk kami tetap mengiring akan Engkau, untuk kami tetap beriman penuh kepadamu, dan kami boleh Engkau pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami ingat saudara kami yang tidak bersama dengan kami saat ini Bapa. Engkau tahu keberadaan mereka masing-masing. Bila saat ini mereka terbaring sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau boleh menjamah, menyembuhkan dan menguatkan mereka. Terlebih hatinya boleh terpaut kepadamu ya Tuhan, sehingga ketika mereka boleh memiliki tubuh sehat, mereka boleh dipakai menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati hamba-Mu Jimmy yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya dari hari ke hari Engkau lebih memakai dan memberkati setiap pelayanan yang ada. Engkau menolong dalam setiap pergumulan yang ada Tuhan. Dan kami percaya Kau berikan kekuatan, kesehatan buat Jimmy, sehingga pemberitaan Injil ini tidak berhenti, tetapi terus dan terus banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surgawi yang Bapa surgawi sudah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai, yang menguatkan, yang memimpin, yang membawa kita kepada kemenangan di dalam hidup. Biarlah kita pulang bersama dengan Roh Kudus yang mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan marilah kita pulang bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Kita